Puji Tuhan, Amin, amin, amin. pagi ini saya ingin membagi sedikit firman Allah dengan tema bagaimana menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Sangat penting dalam hidup ini untuk kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Tentu kalau Tuhan mempercayai kita, Tuhan akan memberkati kita. Dengan ayat firman Tuhan Amsal 28 ayat 20. Dikatakan di sini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini luar biasa ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Luar biasa ya. Jadi firman ini jelas bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi yang kita mau cari adalah kepercayaan dari Tuhan, sumber berkat itu. Kalau Tuhan mempercayai kita, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Ya, karena berkat rohanilah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam hidup ini. Jadi ada kata ingin kaya di sini. Kalau ingin kaya di sini, di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kita lihat di sini. Jadi yang kita harus bangun adalah kepercayaan. Jangan kita mengikuti keinginan kita. Ya, kalau keinginan kita, keinginan manusia, manusia tidak akan puas. Sudah dapat satu, mau dua. Sudah dapat dua, mau tiga. Jadi ada keinginan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang kita harus bangun adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan kita menginginkan dan ingin. Karena jelas di sini bahwa orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi kepercayaan kita bangun. Kalau kita bangun kepercayaan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Jadi kita tidak akan kekurangan kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Ya, di dalam Amsal 10 ayat 22, sebab berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Jadi kalau kita dipercaya oleh Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengalir kepada kita. Dan dikatakan Amsal 10 ayat 22, susah payah kita tidak menambahinya. Ya, susah payah kita. Jadi keinginan kita membuat kita berdaya upaya, berusaha. Tetapi kalau tanpa disertai oleh Tuhan, tanpa diridhoi oleh Tuhan, maka susah payah kita tidak akan menambahinya. Ya, tetapi kalau kita dipercaya, itu sudah merupakan aset yang besar. Kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, kita dipercaya oleh sesama, maka itu merupakan aset yang besar yang dapat menarik berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jangan kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan mengetahui setiap kebutuhan anak-anaknya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bangun dalam hidup ini. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Kita harus membangunnya dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan agar Tuhan dapat mempercayai kita. Kalau Tuhan yang mempercayai kita, Dia adalah sumber segala apa yang kita butuhkan.
Yang pertama di sini, kita harus membangun integritas kita. Integritas. Orang yang berintegritas selalu berusaha untuk menjaga nama baik. Artinya hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran akan membungkus kita dan kita akan tentu menjaga integritas kita. Ya, kita menjaga nama baik kita. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi kekayaan besar tidak akan dapat menyamai nama baik kita. Nama baik harus dibangun. Seorang tua rohani akan senang kalau anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya kita menjaga firman Allah. Maka orang tua rohani kita yang selalu mengajarkan kepada kita, dia akan bangga dan senang karena kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya kita menjaga integritas kita. Definisi daripada integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Artinya ada persesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi tidak berbeda, ya. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan katanya adalah hipokrisi atau hipokrit ataupun munafik. Ya, seringkali kita lihat orang berbeda dengan perkataan dengan yang dilakukan, dengan tindakannya. Ya, jadi artinya jadi berlawanan dengan munafik. Jadi munafik kadang-kadang dia baik dalam perkataan tetapi tindakannya tidak sesuai. Jadi integritas itu harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Kejujuran dan kebenaran dari tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, yang kita harus bangun adalah kapasitas kita atau pengembangan diri. Tuhan memberi modal sesuai kapasitas masing-masing. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Yang penting kita mau menjalankan apa yang Tuhan percayakan. Ya. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 18. Yang sesuai kehendak Tuhan. Yang dapat 1 talenta di situ dalam perumpamaan Matius 25, yang dapat 1 talenta tidak dijalankan sesuai dengan kehendak tuannya. Yang dapat 5 talenta dia jalankan, yang dapat 2 talenta dia jalankan, dan dia mendapat pujian dari Tuhan. Tetapi yang 1 talenta lain kata lain digaruk, yang lain tuannya suruh, yang lain dia kerjakan. Di mana dia menggali lubang. Sebetulnya dia bukan malas, tetapi dia menggali lubang. Pekerjaan menggali lubang adalah pekerjaan yang menguras tenaga. Dia menggali lubang, menguras tenaga. Tetapi lain yang dimaksud oleh tuannya, lain yang dikerjakan. Dia menggali lubang, lalu dia menimbun talenta yang diberikan. Jadi dia tidak menjalankan talenta yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya Tuhan tidak suka dan Tuhan mau menangkap hamba yang jahat ini. Dia menghakimi juga tuannya, maka itu juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus bangun kapasitas kita lakukan tugas kita dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita belajar
melakukannya. Sekecil apapun tugas itu, kalau Tuhan yang mempercayakan, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan kita. Jangan kita mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi kita ikuti kehendak Tuhan. Kita bangun kapasitas kita, kita kembangkan diri kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan majikan kita, agar kita dapat dipercaya. Apa yang Tuhan suruh kepada kita, kita kerjakan sekecil apapun. Maka kepercayaan itu akan muncul dari Tuhan, kepercayaan akan muncul dari pimpinan kita, dari atasan kita, di mana kita hidup menjalankan tugas ini. Jadi bangunlah kapasitas di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang kita harus bangun adalah loyalitas kita. Loyalitas adalah kesetiaan. Jadilah orang yang setia pada segala sesuatu agar kita dapat dipercaya. Jangan kita jadi kelas terbang, bongkar pasang, pelayanan harus mendalam, bukan melebar. Tetapi kita harus setia dan fokus kepada apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan tinggalkan sekecil apapun apa yang dipercayakan kepada kita, jangan tinggalkan. Ya, kesaksian saya ditempatkan di tempat ini di Salembaran Jaya. Mulai dari kecil dan tempatnya waktu saya ditempatkan itu rumah kumuh dan jalannya juga tidak menyenangkan. Teman-teman kalau datang berkunjung, dia taruh motornya di luar, lalu jalan pelan-pelan karena jalannya rusak. Dan ada teman yang mengatakan, cari yang enak dikit. Atau saya bilang, kalau Tuhan percayakan saya di tempat ini, itu akan menjadi enak. Ya kan? Walaupun air anta setengah asin. Ya, tetapi kalau Tuhan yang mempercayakan, saya percaya saya akan tetap setia di sini, membangun kepercayaan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, kami bangun kepercayaan dengan loyalitas, dengan setia. Ya, kurang lebih 35 tahun di sini. Jadi tempat yang kumuh menjadi kota kecamatan. Haleluya. Jadi luar biasa ya. Jadi saya pikir saya mau kemana lagi? Orang bosnya sama, Yesusnya sama, Tuhannya sama. Jadi kalau saya ditempatkan oleh otoritas, oleh pimpinan majelis daerah, tempatkan saya di sini, maka saya harus membangun loyalitas saya, kesetiaan saya, dan saya bangun kepercayaan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kami masih eksis dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Biar kita hamba Tuhan desa, tetapi jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga kesetiaan, tetap setia di dalam melayani Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan masih menolong kami dan memberkati kami. Kami buka sekolah, ya sekolah kecil untuk orang-orang yang tidak mampu, dan Tuhan yang bekerja begitu luar biasa. Tuhan yang mencukupkan di dalam segala perkara. Tetap setia dan bangun loyalitas. Untuk menilai orang berintegritas bisa dinilai dari kesetiaannya, loyalitasnya, dan ketaatannya, dan ketundukannya pada otoritas. Artinya dia dengar-dengaran pada atasan, dengar-dengaran pada pimpinan, dengar-dengaran pada orang tua rohani, dan dengar-dengaran pada majikan kita yang tertinggi, yaitu Yesus. Kita mentaati apa yang dia suruh kepada kita. Dia tempatkan kita di daerah kumuh sekalipun, daerah buang jin, buang anak, tetapi tempat itu kalau rumah Tuhan dibangun menjadi bercahaya. Ya, jadi saya dapat tanah yang murah karena orang tidak mau, karena di situ jin buang anak segala macam dan banyak hantu kata orang-orang sini. Tetapi saya dengan iman datang di sini dan mendirikan rumah Tuhan yang kecil-kecil, dan jin-jinnya yang pergi.
Haleluya. Jin yang meninggalkan tempat ini. Kalau hamba Tuhan banyak doa, banyak diurapi Tuhan, maka kuasa kegelapan tidak berani akan mengganggu lagi. Ya, puji Tuhan. Jadi ini juga merupakan kesaksian kami sebagai hamba Tuhan yang tunduk kepada loyalitas. Membangun loyalitas supaya kita dapat percaya oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita kalau kita kelas terbang, kalau kita pindah-pindah, tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Kita harus bangun loyalitas, kesetiaan. Sekecil apapun kita tetap bersyukur. Kita hidup dengan iman. Tuhan yang mengirimkan berkat-berkatnya. Ya, saya hidup dengan iman. Ya, banyak keperluan, banyak tanggungan, tetapi Tuhan yang memelihara kami. Kami banyak dipastori, ya 10 lebih. Kadang-kadang kalau ngumpul semua itu sampai 20, ya. Tetapi Tuhan yang memelihara kita di dalam melayani Tuhan. Ya, ada guru-guru juga, ada pengerja, ada keluarga, ada anak-anak angkat yang dibawa dari kampung kita sekolahkan. Kita tidak takut tentang kebutuhan karena Tuhan yang memelihara. Ya, Tuhan yang memberkati hamba-hamba. Yang penting kita tetap setia di dalam membangun loyalitas kita. Yang keempat, yang harus kita bangun supaya kita dapat dipercaya, kita harus memiliki mentalitas yang baik. Perubahan mentalitas adalah perubahan cara berpikir yang sesuai kehendak Tuhan. Tidak mengikuti daging. Kekristenan mengutamakan perubahan hidup, perubahan pembaharuan budi di dalam hidup kita. Apalah artinya seseorang menghafal begitu banyak ayat, begitu cerdas, IQ-nya tinggi, tetapi tidak ada spiritual, ya, spiritual quotient, ya, kemampuan spiritual kita harus tingkatkan dalam hidup kita. Tidak salah menjadi cerdas, tetapi kadang-kadang orang yang cerdas dia melupakan spiritual quotient. Kadang-kadang IQ tinggi tetapi tidak memiliki spiritual, ya, social quotient. Ya, kita harus membangun kehidupan kita, ya, di dalam kerohanian kita, dan kita memiliki spiritual quotient, kemampuan rohani yang kuat, ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 3, perubahan hidup dimulai dari cara berpikir. Cara berpikir yang berubah menghasilkan cara pandang. Dan cara pandang yang berubah menghasilkan cara kerja. Dan cara kerja yang berubah menghasilkan perubahan karakter. Karakter yang terus bertumbuh menjadikan semakin serupa dengan Kristus dan dapat mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita mental gratisan atau mental yang minta-minta, ya. Mental gratisan dan mental minta-minta itu mentalitas yang kurang disenangi oleh Tuhan. Kita harus memiliki mentalitas yang kuat, yang dapat dipercaya. Minta boleh, karena Tuhan bilang mintalah maka akan diberi. Setiap orang yang meminta dia akan menerima. Tetapi mental minta-minta itu sudah tidak bagus, ya, atau mental gratisan, ya. Kita hidup dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, saya selalu merasakan dalam hidup saya, kalau saya tidak ada uang, saya tetap jiwa besar dan saya yakin sebentar lagi Tuhan akan kirim uang. Sebentar lagi Tuhan akan kirim sesuai dengan kebutuhan. Dan itu selalu nyata di dalam kehidupan saya. Ya, kadang-kadang kalau ada tamu, kita tidak ada apa-apa. Tuhan berikanlah berkat-Mu Tuhan. Saya ada kebutuhan untuk menyambut tamu-tamu saya. Dan puji Tuhan, saya cek, aduh puji Tuhan, memang Engkau baik Tuhan. Engkau selalu mencukupkan dalam segala perkara. Tuhan betul-betul mengirim dari seseorang yang
kita kenal sebagai teman, tapi kita tidak minta kepada dia, tetapi Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Ini luar biasa. Ini pekerjaan roh Tuhan dalam minggu-minggu ini. Ya, saya karena bulan tua, biasanya bulan tua kita ya sudah koma kalau hamba Tuhan. Tetapi luar biasa, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan mencukupkan dalam segala perkara. Kita tetap beriman kepadanya dan kita membangun kepercayaan. Tiba-tiba datang berkat Tuhan dari teman-teman yang digerakkan oleh Tuhan. Jadi kita bangun pertemanan, kita bangun kepercayaan kepada orang-orang yang punya hati untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ya, kenalan-kenalan kita yang punya aset di dalam pelayanan. Saya punya aset tanah di sini itu dari orang-orang yang digerakkan Tuhan. Ya, saya 1.000 lebih. Ya, dan saya hanya bagian doa. Saya mendoakan mereka. Ya, tetapi saya tanpa saya minta-minta mereka yang mengirim berkat-berkatnya. Ini luar biasa. Jadi saya tambah yakin, tambah semangat saya di dalam melayani Tuhan. Karena apa yang saya butuhkan, Tuhan selalu tolong saya. Tuhan Yesus begitu baik. Karena saya bangun mentalitas saya yang berubah. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingin mempunyai karakter yang sama dengan Yesus. Kalaupun ada berkat, kita juga harus menolong orang-orang yang membutuhkan, teman-teman yang membutuhkan. Ya, ada beberapa teman yang belum tercapai. Dia minta tolong, tetapi saya bilang sabar. Saya juga belum dapat dari Tuhan. Kita berdoa aja. Ya, telepon datang, minta hadiah Natal. Saya bilang sabar. Saya juga belum dapat. Kalau saya ada pasti saya langsung kirim. Ya, jadi itu kita harus membagi berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau belum, kita tetap berjiwa besar dan tetap beriman. Kita tidak mengandalkan manusia, tetapi kita mengandalkan Dia yang memanggil kita. Ya, karena Dia yang memanggil kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita bangun mentalitas yang berubah, memiliki karakter Yesus yang tidak minta-minta, tetapi kita minta kepada Dia yang memanggil kita. Ya, puji Tuhan. Saya ingat waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya sponsor sendiri. Kami dari kapal, ya, kami sama-sama pastor surbakti di CSM. Dan saya waktu masuk sekolah Alkitab, saya sponsor sendiri karena masih ada dolar. Ya, tetapi saya belum tamat, uang sudah habis. Ya, cincin di Lego, kalung di Lego, segala macam yang bisa diuangkan di Lego sudah habis semua. Ya, hanya mengandalkan Tuhan. Sampai tidak ada apa-apa lagi, tidak ada odol lagi. Ya, saya malu meminta kepada kawan, tetapi saya di situ belajar untuk doa dan puasa. Saya belajar doa dan puasa. Dan puji Tuhan, kenalan kami di Singapura tiba-tiba datang ke Beijing. Ya, Om Yahya. Saya kaget. Om Yahya pakai payung, pakai celana pendek masuk ke kampus dan mencari yang namanya Samuel Rande, dan dia melepaskan berkat. Ya, Om Yahya Pastor Subakti kenal, ya, kita punya kawan dulu sudah almarhum. Itu luar biasa, brother. Waktu saya kehabisan uang di sekolah tetap, kok Om Yahya bisa datang dan melepaskan berkat yang luar biasa. Dan kami satu kamar itu ramai-ramai ke kantin untuk menikmati berkat Tuhan. Ini luar biasa. Dan saya terus bergumul supaya Tuhan menolong saya. Dan belum tamat, sudah habis uang juga, ya. Sudah tinggal beberapa bulan lagi. Saya tidak ada, tahu-tahu nama saya masuk. Ada kenalan dari Singapura yang menyelesaikan uang sekolah saya dan uang makan saya. Itu betul-betul luar biasa. Dan saya dididik untuk membangun percayaan kepada Tuhan. Saya berdoa puasa dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan itu luar biasa. Makanya saya semakin yakin, semakin semangat dalam melayani Tuhan. Karena Allah yang memanggil saya begitu hidup, Dia selalu memperhatikan saya.
ya bersama dengan keluarga. Ini luar biasa kebaikan Tuhan. Jadi jangan ragu untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi kita harus membangun beberapa hal ini supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang terakhir, kita harus memiliki moralitas yang baik. Kata orang Arab, bahasa Arab bilang akhlak yang baik. Manusia yang bermoral disebut, manusia yang tidak bermoral disebut amoral. Artinya tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Itu kalau orang-orang yang memiliki moralitas yang baik, dia akan tetap eksis di dalam pelayanan. Tetapi kalau tidak memiliki moralitas yang baik, tempatnya ada di sel-sel penjara. Itu banyak kita lihat orang yang tidak memiliki moralitas yang baik masuk dalam sel. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita agar Tuhan melindungi kita. Senantiasa kita bangun kehidupan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, supaya kita dapat dipercaya. Kesimpulan kita dan penutup. Dari kelima hal tersebut, mana yang kita harus tingkatkan lagi agar kita dapat dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Kita lihat 5 hal ini. Moralitas mungkin sudah oke, ya, mentalitas mungkin sudah oke, dan juga loyalitas. Bagaimana dengan loyalitas kita? Mungkin juga sudah oke, dan juga kita semua kapasitas kita apakah sudah oke? Biarlah kita terus untuk berusaha membangunnya. Bagaimana dengan integritas kita? Apakah kita dapat dipercaya? Ya, kita harus membangun betul-betul integritas, kepercayaan, ya, dan kita dapat dipercaya oleh sesama dan oleh Tuhan, terlebih oleh Tuhan. Kita tidak bisa berkata lain, berkata begini lalu perbuatan kita berbeda. Itu satu hal yang bukan integritas yang baik. Tapi kita harus memiliki, biar kita hamba Tuhan desa, tetapi kita harus jaga integritas kita dimanapun kita berada. Dan itu dengan sendirinya akan muncul dan orang akan menilai kita di dalam setiap tutur kata kita, di dalam setiap tindakan kita. Kiranya Tuhan tolong kita memperbaiki hidup ini agar Tuhan dapat mempercayai kepada kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memanggil itu, Tuhan punya rencana untuk memberkati kita dan pelayanan kita. Orang lihat dari buah-buahnya, dari adakah buah yang kita hasilkan sebagai hamba Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong kita dan kita bangun integritas kita, ya, yang mana yang kita harus tingkatkan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan tolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua yang ada pada pagi hari ini, sehingga berkat-berkat Tuhan yang mengikuti kita. Kita di desa, berkat akan mengikuti kita kalau kita punya integritas yang bagus. Kita dapat dipercaya oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.